Nah, ini sebenarnya kalau di kalau kelasnya tatap muka ya, itu biasanya saya memberikan tugas mahasiswa itu per kelompok membahas pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen. Jadi ini hukum perlindungan konsumen ini tidak pernah sepi dari kasus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap kota kabupaten itu wajib mempunyai BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi amanah UUPK. Tapi pada kenyataannya tidak semua kota kabupaten itu punya BPSK. Ini undang-undangnya mewajibkan, tapi anggaran untuk BPSK itu dibebankan kepada pemerintah daerah dari APBD. Jadi dari sini saya melihat gitu, bahwa keberadaan BPSK di setiap kota kabupaten itu sangat bergantung pada pimpinan daerah, pada gubernur, gitu ya. Apakah pemimpin tertinggi daerah tersebut concern dengan perlindungan konsumen, peduli atau tidak? Meski kadang-kadang kota kabupaten harusnya. Kota Tangerang itu BPSK-nya pasif. BPSK yang aktif itu Kota Tangsel. Jadi mahasiswa kesulitan ya kalau mau menulis skripsi tentang perlindungan konsumen, membahas kasus-kasus yang diselesaikan, itu semuanya perginya ke BPSK Tangsel. Kota Tangerang belum punya. Kabupaten belum jalan. Padahal itu amanahnya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, gimana ya? Kadang-kadang begini juga. Pemimpin tertinggi daerah itu kan tidak semuanya tahu. Tidak semuanya mengerti bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apalagi mengetahui bahwa wajib ada BPSK di setiap kota kabupaten. Ya, seharusnya itu merupakan tugas dari legal staff-nya ya, untuk memberitahu, menginformasikan pada pimpinan daerah bahwa ini loh ada undang-undang. Jadi kita tidak bisa juga menyebut pimpinan daerah ini tidak peduli sama konsumen, padahal pimpinan daerahnya nggak tahu gitu ya. Nah itu kan berbeda ya, tidak tahu dengan tidak mau. Itu sangat berbeda. Nah, ya tidak bisa juga ya kita sebutkan bahwa wah nggak ada BPSK-nya nih provinsi ini misalnya gitu. Wah berarti gubernurnya nggak peduli, nggak juga. Ya kadang-kadang ya itulah kekurangannya. Gitu. Nah, ya legal staff juga kadang nggak tahu juga gitu. Ada undang-undang perlindungan konsumen, wah itu nggak tahu juga. Ya tapi kan di Tangerang udah ada contoh di Tangsel. Iya, ada alasan makanya. itu yang lain nggak jalan. Ya, yang lain masa pasif ya. Nah, itu nggak tahu juga tuh. Padahal ada anggarannya itu di APBD untuk membuat BPSK. Ya. Nah, tapi tidak menyerah sampai situ ya, karena Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan dan Pelindungan Konsumen, ini ketika kami menyampaikan itu bahwa tidak semua pimpinan daerah peduli, tidak semua pimpinan daerah tahu. Mereka memberikan solusi. Bapak Ibu tolong sosialisasikan bahwa Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen itu menampung semua pengaduan konsumen yang mengalami kerugian dengan pelaku usaha.
Nah, nanti saya share ya hotline service-nya, juga emailnya ke kelas ini. Jadi tolong ingatkan, ini harus nyari-nyari dulu ya. Harus cari dulu kontaknya ya ke Kementerian Perdagangan, karena ini merupakan amanah juga ya dari Kementerian Perdagangan untuk kami mensosialisasikan ini. Gitu. Tapi rata-rata konsumen yang mengalami kerugian itu mereka mengadu ke BPSK yang aktif, yang ada di provinsi tersebut. Jadi mau kita domisili di Kota Tangerang, ya nggak masalah kalau membuat pelaporan pengaduan ke BPSK Kota Tangsel, ya nggak masalah. Tapi kalau di sana dirasa lama, gitu ya, kasusnya banyak, gitu, langsung ke Kementerian Perdagangan nggak apa-apa. Nanti saya share ya hotline service-nya. Cuma kadang konsumen tuh begini, ya. Mau tanya, Bu. Ya. Dari BPSK ini apakah memang isinya itu daerah atau bisa dari swasta, Bu? Apakah ada peluang kira-kira, Bu, kita untuk bekerja sama? Ya, apakah kita ada peluang untuk dari pihak non pemerintahan daerah? Ya. Kita berpeluang untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah membuat BPSK itu, Bu. Bisa saja. Toh sekarang ini kan ada non-government organization ya, seperti YLKI. Itu kan bukan bentukan pemerintah, non-government. Mereka juga bekerja sama dengan BPSK gitu, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen. Tapi biasanya begini. Ya, saya mempelajari. Ya. Ya, Pak Uda. Saya mempelajari begini, Bu. Saya mengambil contoh di Dinas Ketenagakerjaan. Itu kan ada badan pelatihan. Itu kan dari swasta yang bekerja sama dengan Disnaker kota kabupaten. Yang di situ kan ada budgetnya, ada anggarannya. Nah, saya belajar dari situ. Makanya apakah ada peluang di BPSK ini untuk kita maju untuk membuat bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu loh, Bu. Ya, kan ini kan peluang usaha juga buat kita gitu, Bu. Iya, betul. Bisa saja. Gitu, bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada undang-undang melarang, gitu kan? Undang-undang perlindungan konsumen tidak ada melarang kalau masyarakat, ada lembaga swadaya masyarakat yang ingin menjalin kerjasama dengan BPSK supaya BPSK itu lebih, misalnya ya, lebih dikenal oleh masyarakat atau BPSK-nya bisa aktif lagi. Dan sebetulnya ini nih bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi itu punya 3 kewajiban. Tridharma perguruan tinggi kan pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, pada segmen penelitian dan pengabdian pada masyarakat inilah sebetulnya BPSK nggak punya alasan untuk pasif. Gitu. Oke lah, dana misalnya ya. Perguruan tinggi kan punya dana juga untuk pengabdian pada masyarakat. Gitu. Jadi boleh-boleh aja, nggak masalah itu. Ya, undang-undang, sepanjang undang-undang tidak melarang berarti bisa. Itu aja patokannya. Tapi kalau undang-undang sudah melarang ya berarti kan tidak bisa. Ya. Undang-undang perlindungan konsumen sama sekali tidak ada larangan untuk membentuk. Tapi kan kalau BPSK kan hakim. Ya, hakim. Kalau YLKI kan bukan. Dia kan lebih kepada mediator, fasilitator, tapi bukan eksekutor, kan gitu. Kalau YLKI dia win-win solution, tapi kalau BPSK dia betul-betul bisa memberikan sanksi pada pelaku usaha karena produknya berupa putusan, kan gitu ya. Ya bedalah
produk hukumnya yang dikeluarkan berbeda. Tentu saja lebih kuat produk hukumnya ya BPSK. Tapi untuk mengajukan ke BPSK itu adalah jalan yang paling terakhir. Setelah semua upaya di luar pengadilan gagal. Jadi UUPK itu, ya ini terputus tadi ya sinyalnya. Saya lanjutkan. Kita lanjutkan dulu tadi ada 2 aspek perlindungan konsumen dalam UUPK Indonesia. Kalau saya sebut Indonesia berarti negara lain beda, ya. Yang pertama aspek perlindungan terhadap barang, itu. Yang kedua aspek perlindungan terhadap syarat-syarat. Maksudnya itu perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Saya kasih contoh. Mana ini? Bentar. Perlindungan terhadap apa Bu? Yang kedua Bu tadi Bu? Mohon diulang. Terhadap syarat-syarat. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Saya kasih contoh SBK, surat bukti kredit dari Perum Pegadaian. Di belakang SBK itu kan ada terms and condition, syarat-syaratnya ya. Salah satu syaratnya itu segala bentuk kerusakan, hilangnya atau musnahnya benda yang digadaikan, kurang lebih gitulah ya, ini saya ambil pengertian umumnya ya. Segala bentuk kehilangan, kerusakan barang, hancurnya benda, musnahnya benda yang disimpan di Perum Pegadaian itu apabila terjadinya sebagai akibat dari force majeure menjadi tanggung jawab nasabah debitur. Apakah syarat-syarat ini adil atau tidak? Kan gitu ya. Ini kan syarat. Jadi membedakan apakah kita termasuk konsumen ya. Mudah. Kalau ada yang kalau akad yang kita buat, perjanjian yang kita buat itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Ingat ini kita belajar hukum dagang. Jadi semua transaksi atau hubungan hukum antara para pihak yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, berarti yang satu pelaku usaha, yang satu konsumen. Nah, itu. Jadi sudah jelas ya, Perum Pegadaian itu pelaku usaha. Sedangkan orang yang menggadaikan bendanya ke Perum Pegadaian itu dia nasabah debitur. Bukan berarti kalau kemudian Perum Pegadaian memberikan uang kepada nasabah debitur, kemudian nasabah debitur tidak punya kewajiban untuk membayar hutang, kan bukan begitu. Dia tetap punya kewajiban kan, bayar hutang. Ya. Ini kalau bahas ribanya udah jelas riba lah. Ya. Karena Perum Pegadaian mendapatkan keuntungan dari transaksi hutang piutang. Gitu kan? Nah, itu. Nah, jadi Perum Pegadaian ini kan pelaku usaha. Nasabah debiturnya kita itu konsumen. Tapi kan SBK-nya di belakang seperti itu. Apakah itu adil atau tidak? Sedangkan di pasal 18 UUPK sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak itu kalau di UUPK namanya klausula baku. Klausula baku adalah klausula yang dibuat hanya oleh satu pihak saja, tanpa melibatkan pihak yang lain. UUPK tidak melarang klausula baku, boleh klausula baku. Tapi ada syaratnya. Sepanjang klausula baku itu tidak mengandung klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi itu apa? Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan
resiko dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Nggak boleh itu, dilarang. Gitu ya. Nah, jadi kalau di SBK-nya Perum Pegadaian itu di belakangnya ada seperti itu, kalau ada force majeure ya, kalau kerusakan barang, hancurnya barang, sebagai akibat force majeure ya bencana alam, kerusuhan, itu menjadi tanggung jawab nasabah debitur. Ya, ini kan berarti mengalihkan resiko dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Sebab ketika nasabah debitur Perum Pegadaian itu menggadaikan barangnya ke Perum Pegadaian, dia setiap bulan harus membayar biaya perawatan. Loh, udah bayar biaya perawatan kok. Tapi ketika terjadi hal-hal yang merugikan nasabah debitur ya, misalnya banjir, terus garasi tempat penyimpanan Perum Pegadaian ya motor, elektronik kerendam banjir, ya udah berarti tanggung jawabnya nasabah debitur. Wah, padahal nasabah debitur tiap bulan bayar biaya perawatan. Contohnya seperti itu, gitu ya. Contoh yang lain, ini sering terjadi di parkir-parkiran di mall ya. Kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Gitu. Ini kan klausul baku, perjanjian yang dibuat secara sepihak. Tapi di perjanjian itu ada mengalihkan resiko dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Ini dilarang di UPK, tapi itu tetap terjadi. Nah, nanti dicek di internet, itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung, gitu ya, yang memperkuat posisi konsumen ketika konsumen kehilangan kendaraannya di tempat tempat parkiran pelaku usaha. Ini luar biasa. Kalau nggak salah kuasa hukumnya dari LBH Jakarta, kuasa hukum konsumen ya. Jadi ada konsumen yang kehilangan kendaraan, kehilangan mobil di salah satu supermarket terbesar di Indonesia. Kehilangan mobil. Ya, pihak parking lot dengan pihak supermarket berpegang pada klausula itu. Kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Ini luar biasa. Ya, pemilik kendaraan nggak terima. Dia ke LBH Jakarta. Kemudian berdasarkan pasal 18 ya UPK, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat kalau nggak salah ya, coba nanti dicek lagi di internet. Ngeceknya gampang, surat edaran Mahkamah Agung tentang klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Jadi surat edaran Mahkamah Agung itu menguatkan lagi pasal 18 UPK. Menang di tingkat pertama, banding kan, banding di tingkat kedua, menang lagi konsumen. Kasasi, pengajuan kasasi tidak bisa menghentikan eksekusi. Jadi pihak secure parkingnya dengan supermarketnya tetap berdasarkan putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung harus mengganti mobil tersebut persis sama tahun keluarannya, warnanya, gitu ya. Tapi kalau sulit mencari yang persis, maka diganti dengan sejumlah uang
yang besarannya sama dengan harga mobil tersebut di pasaran. Jadi ini perbedaan antara gugatan biasa dengan gugatan ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha. Memang dalam UU PK itu gugatan ganti rugi konsumen tidak boleh melebihi dari apa yang konsumen alami kerugiannya. Jadi kalau kerugiannya mobil, ya gantinya mobil, nggak bisa lebih. Jadi tidak ada biaya gugatan. Itunya Bu, persidangannya Bu, biaya gugatannya gimana Bu? Ya, kalau biaya pokok perkara bisa diganti berdasarkan putusan majelis hakim. Tapi di luar itu nggak bisa. Jadi nggak ada gugatan imaterial gitu. Karena kan si konsumen ini dia memang mengajukan gugatan imaterial ya. Ya boleh-boleh aja mengajukannya, tapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kan itu satu-satunya mobil dia. Dia berangkat ke kantor pakai itu. Jadi selama mobilnya hilang, mulai dari tingkat pertama sampai kasasi ya belum diganti sama supermarketnya itu, dia naik angkot. Nah ini kan berarti ada biaya yang dikeluarkan. Dia hitung tuh semuanya tuh di gugatan imaterial ya. Kemudian susah payahnya dia ya imaterial lah ya. Biasanya nyaman naik mobil, ini kok naik angkot ya nggak nyaman. Nah, itu kan gugatan imaterial. Tapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Ya karena memang begitu perintah undang-undang juga. Kalau mediasi juga begitu. Cuman kan ini sampai ke pengadilan itu karena tahap di luar pengadilan sudah dilalui itu oleh konsumen dengan pelaku usaha, tapi tidak ketemu jalan keluarnya, gitu ya. Nah ya mau nggak mau kan ke pengadilan. Jadi jalan terakhir itu. Pengadilan majelis hakim juga tidak mau mengadili kalau tidak didahului oleh penyelesaian di luar pengadilan sebelumnya. Jadi harus ada negosiasi dulu, mediasi, konsiliasi gitu ya, baru bisa. Nah, hasilnya apa? Tidak tercapai kesepakatan, terpaksa ke pengadilan. Nanti bisa dicek. Ya, tadi seperti yang Ibu sampaikan, contoh yang Ibu sampaikan tadi, ya. Secara umumnya itu fasilitas parkir itu kan memang rata-rata itu sekarang itu bukan pemilik dari pemilik tempat biasanya Bu, ada kerjasama biasanya Bu. Ya. Nah kita ini kan menggugatnya ke pemilik parkirnya apa ke pemilik tempat usahanya? Kalau yang dari konsumen ini kan bisa jadi jurisprudensi ya. Kita bisa misalnya kita kehilangan kendaraan, kita bisa menjadikan dasar hukum dari putusan hakim ini kan untuk jadi dasar hukum gugatan kita kan gitu, bisa jadi jurisprudensi. Kalau yang kasus ini konsumen, maksudnya kuasa hukumnya ya, kuasa hukumnya kan LBH Jakarta. Itu dua-duanya. Jadi tergugat satu itu secure parkingnya, turut tergugat supermarket. Gitu. Oh iya. Nah, itu bisa begitu. Jadi ya semuanya kan bertanggung jawab. Gitu. Yang punya gedungnya kan pemilik supermarket. Tapi parkirannya dikelola oleh perusahaan lain kan gitu. Ya dua-duanya ikut bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, ini merupakan kemenangan besar bagi konsumen Indonesia. Gitu. Sejak itu, apabila ada kendaraan hilang, pelaku usaha pasti menyelesaikannya di luar pengadilan. Ngapain? Menyelesaikan ke pengadilan. Toh sudah ada putusannya kan? Nanti hakim-hakim kan tinggal mengikuti itu. Betul. Lebih murah dia selesaikan di luar pengadilan daripada diselesaikan di pengadilan. Ini kalau untuk kelas supermarket sebesar itu ya, itu 170 juta kalau nggak salah ya, itu mobilnya harganya 170 juta. Itu kan
jumlah yang kecil buat mereka gitu ya. Tapi kan dia kenapa sampai banding, sampai kasasi? Itu dia mau membela reputasi. Jadi pelaku usaha itu reputasinya yang dipertaruhkan kalau konsumen mengajukan gugatan ganti rugi. Nah, biasanya pelaku usaha itu menghindari pengadilan. Menghindari pengadilan. Ini kenapa kok sampai mau berperang, ya, mau berperang di pengadilan? Kalau saya sih ya, analisa saya, ini tim lawyernya yang, ya kalau nggak kemudian argonya nggak jalan gitu kan? Itu ya. Ya udah pengadilan, banding, salah, ya. Harusnya ya sudah lah, ganti aja gitu ya. Oh itu kan nilainya juga kecil untuk supermarket sebesar itu ya, Carrefour ya. Nah itu. Nah kasasi, biaya lagi. Nah itu kan argonya jalan terus tuh kalau buat lawyer ya gitu. Nah itu. Ya itulah gitu ya. Nah jadi tidak semua perkara harus diselesaikan melalui pengadilan. Nah ini oleh media-media nasional itu pada saat itu sangat apa ya? Media tuh semua memberitakan itu gitu. Nah itu merupakan kemenangan terbesar bagi konsumen Indonesia. Jadi sejak itu nggak ada lagi berani pelaku usaha kalau konsumen hilang barang dia selesaikan itu di luar pengadilan. Ngapain? Capek-capek perang, udah keluar biaya, kuasa hukum ya, tim lawyernya itu luar biasa tuh. Nanti bisa dicek di internet ya. Jangan sampai lagi konsumen tidak tahu. Itu masih banyak yang nggak tahu juga bahwa sudah ada putusan hakim yang memenangkan konsumen, gitu ya. Banyak yang nggak tahu juga. Nah, cuma begini juga. Jadi ada mahasiswa, dia sudah dapat materinya hukum acara perdata, gitu ya. Hilang helmnya di supermarket, kan? Saya mau mengajukan gugatan ganti rugi. Wah, gitu ya. Yang bagus ya, itu bagus. Saya dukung itu. Bagaimana dia mau menerapkan ilmu yang selama itu dia dapat di Fakultas Hukum ke real life-nya. Gimana bikin surat gugatan? Kan udah dapat tuh di acara perdata ya. Pelindungan konsumen, materi udah dapat. Bu Nisa, saya mau ngajuin gugatan. Iya, saya dukung. Gitu, ya. Nanti surat gugatannya saya periksa, udah benar belum, misalnya gitu kan. Pasal-pasalnya, undang-undang perlindungan konsumen, syarat sah perjanjian, pokoknya masukin semua di situ dasar hukumnya. Nah, saya nggak mau mengecilkan apa namanya semangat mahasiswa ya untuk menerapkan apa yang dia dapat selama ini di Fakultas Hukum. Ya, akhirnya begini. Saya cuma tanya, helmnya harganya berapa? 600.000 Bu. Ya udah, cepat daftar berkas gugatan. Minggu depannya saya tanya lagi ketemu. Udah daftar, udah masukin berkas gugatan. Nggak jadi Bu. Kenapa? 1.460.000 katanya gitu ya. Helm saya cuma 600.000. Nah, akhirnya saya bilang, mengajukan gugatan itu niatnya ada dua. Satu, ganti rugi materi, gitu ya. Dua, menerapkan pembelajaran yang didapatkan di Fakultas Hukum ke real life-nya. Gitu. Ya kalau tujuannya untuk materi, nggak bisa ya. Ya memang 600.000 nanti yang diganti, gitu. Pun ada, kalaupun dia gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim, dan saya yakin itu pasti dikabulkan gitu kan. Tapi dia nggak berani mengeluarkan dulu biaya pokok perkaranya gitu. 1 juta besar juga kan ya buat mahasiswa gitu. Akhirnya nggak jadi. Terakhir saya tanya, ternyata diselesaikan di luar pengadilan, ya diganti tetap kok 600.000 gitu ya, tapi pakai uang. Gitu. Udah Bu, udah diganti gitu ya. Saya pakai undang-undang perlindungan konsumen.
ya saya bilang aja saya mau ngajuin gugatan, saya tunjukin surat gugatannya, akhirnya ya diselesaikan dengan mediasi, gitu ya. Nah itu boleh juga buat kita strategi dari mahasiswa itu ya, gitu ya. Buat aja surat gugatannya. Masalah masuk atau enggak ya dibikin aja, tunjukin aja ke pelaku usaha gitu ya. Nah itu bagus tuh, strateginya bagus. Nah, perlindungan terhadap syarat-syarat. Ya, tidak boleh ada syarat-syarat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Yang sederhana contohnya, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Loh, kalau barangnya punya catat tersembunyi, kan menurut undang-undang juga konsumen punya hak, gitu kan, untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasinya. Ada seorang mahasiswa, dia beli mobil di showroom, itu spesifikasinya memang sesuai ya, tapi begitu diantar ke rumah, velgnya diganti. Nah ini kan udah nggak sesuai sama perjanjian ya. Tapi sekali lagi, pelaku usaha itu sangat menghindari pengadilan, apalagi kalau sudah jelas ya kesalahannya, itu dia menghindari pengadilan. Tapi yang mahasiswa ini memang dia mengajukan gugatan ganti rugi itu betul-betul untuk pembelajaran ya, pembelajaran. Saya dia tidak mempertimbangkan ya velg kan mahal ya, kalah juga nggak apa-apa katanya. Yang penting saya tahu hak-hak saya sudah tuntut. Gitu. Nah itu bagian showroom dealernya itu malam-malam sebelum sidang itu datang ke rumahnya bawa velg yang asli. Minta dicabut berkas gugatannya gitu. Nggak mau dia, nggak mau. Selama ini kan tidak ada itikat baik dari pelaku usaha untuk ini velg. Begitu surat gugatan sudah dimasukkan, rela sudah dikirim, baru panik pelaku usahanya. Ini velgnya yang asli gini-gini, nggak mau dia, udah terlanjur tersinggung gitu ya. Nggak, tetap ke pengadilan. Wow. Ya orang kadang-kadang mengajukan gugatan itu bukan tujuannya, kadang-kadang bukan materi, tapi reputasi, nama baik gitu. Makanya ada gugatan yang gugatan materialnya itu RP 1000, 10.000 gitu. Kenapa? Karena setiap gugatan ganti rugi kan harus mencantumkan nominal rupiahnya. Kalau tidak kan tidak diterima berkas gugatannya. Saya kalau bisa RP 0 aja, gitu kan? Tersinggung, gitu ya, tidak ditanggapi dengan baik, gitu. Tapi nggak boleh RP 0, harus ada jumlah nominalnya. Cuman yang ngeri itu nanti imaterialnya. Imaterialnya bukan berbentuk materi rupiah yang dia minta, karena dia tahu nggak akan dikabulkan hakim kan. Cuma yang diminta itu luar biasa. Permintaan maaf 5 hari berturut-turut di 3 surat kabar nasional dengan kalimat sebagai berikut. Nah, itu kan luar biasa. Dia nggak minta uang, tapi dia minta pemulihan nama baik, gitu kan. Nah, ini yang ngeri. Lebih mahal ya, Bu? Lebih mahal, betul. Ini bayangkan 3 surat kabar nasional 5 hari berturut-turut. Ini yang ditakuti pelaku usaha. Konsumen yang tidak mengejar materi, tapi konsumen yang mengejar reputasi nama baiknya. Nah, itu yang makanya ya walaupun banyak kekurangan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, tapi apapun itu sangat bagus, gitu ya. Konsumen jadi mempunyai dasar hukum ketika mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. Itu bagus. Nah, ya tentu saja yang namanya undang-undang ya, buatan manusia sudah pasti ada kekurangannya.
Itulah tugas kita orang hukum untuk mencari celah hukum di setiap undang-undang yang kita pergunakan untuk menolong orang lain. Gitu. Ya, jadi tujuannya itu menolong orang lain. Celah hukumnya. Ya menolong diri sendiri juga ya kalau kita tertimpa masalah hukum. Nah, apa itu konsumen? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, saya bahas cepat, adalah waduh panjang banget nih. Nanti apa ya? Nanti dilihat ya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 1 definisi dari konsumen. Jadi akhirnya itu gini, tidak untuk diperdagangkan. Nah ini sulit juga ya, tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini kita bahas minggu depan. Ini udah jam berapa nih? Pak Undang udah nanya-nanya belum? Mulai jam berapa ini kuliahnya? Apa belum datang? Dari amanatnya sih jam 8 sih, Bu. Jam 8 ya? Tadi ngomongnya jam 8, Bu. Jam 8 ya? Ya ini udah setengah 9 nih. Baik, kita lanjutkan saja minggu depan. Kita bahas undang-undang perlindungan konsumen. Dan juga nanti setelah membaca tulisan saya di jurnal Replik ya, jurnal Fakultas Hukum, mahasiswa ini untuk tugasnya membuat apa namanya ya, abstraknya sudah ada di tulisan saya. Membuat ringkasannya, pemahaman dari tulisan saya itu gitu ya, pemahamannya seperti apa. Nah itu tugasnya itu. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan.